Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isan. Hari ini kita akan belajar tentang array. Array adalah komponen dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu larik disebut dengan elemen-elemen larik. Ini ada dua jenis, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi. Yang ini contoh satu dimensi. Jadi contoh integer 5 dalam kurung 5 ini array. Jadi ada 5 yang selalu dimulai dari 0. Dia ada 5 nih, dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Totalnya kan 5. Di 12 itu 0, 5 itu 1, 90 itu 2, 7 itu 3, 1 itu 4. Jika kita ingin menginput 4 nilai mahasiswa, maka tanpa array kita harus menggunakan 4 variabel. Namun dengan array kita hanya menggunakan satu variabel saja. Kalau misalnya tanpa array, kita harus nulis nih sampai 4 kali. Kayak nama mahasiswa 1 di variabel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Tapi kalau pakai array itu, kita cuma pakai satu variabel aja. Angka sampai ini 20 misalnya. Print, masukkan nama mahasiswa misalnya 5. Disimpan di N. Pada perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. Tadi kan N itu contohnya 5. I plus ditambah terus. Jadi nilai mahasiswa ke berapa, baru 1, angka masukin ke variabel angka 1, terus ulang lagi kedua, angka 2, terus sampai ke 5, angka 5, baru keluar sampai nilai mahasiswa yang kelima. Habis itu ada array multidimensi. Array multidimensi biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk matriks. Indeks array multidimensi terdiri dari indeks, baris, dan kolom. Notifikasi larik multidimensi mempunyai pola, yaitu tipe data, underscore nama variabel, ukuran 1, ukuran 2. Ukuran 1 itu tadi kan yang satu dimensi, kalau ada ukuran 2-nya berarti itu dia dua dimensi. Tentunya in nilai 3, 4. Ini barisnya 3, kolomnya 4. Ini contoh array 2 dimensi. Kita bikin stdio nama, habis itu in main char nama ini buat string 5 sama 20. 20 itu panjang namanya, 5 itu harus kurang dari 5 input datanya. Nanti pas kalian masukkan data maksimal itu 5, nggak boleh lebih, nanti bakal error gitu. npm juga 520 char jurusan 520, terus integer jump I. Dan if masukkan banyak data, berapa misalnya 3 nih, terus masukin ke variabel jumlah, terus print input data. Terus input data ke I nya itu kan baru 1, berarti 1, masukin nama di nama I, npm I jurus I itu kan baru 1, habis itu 2, nama 2, npm 2 jurus 2, habis itu 3, nama 3, npm 3 jurus 3. Habis itu masukin ke hasil data nih yang tadi, data 1, bisa 5241 gitu-gitu, hari, terus hakim gitu-gitu. Jadi nanti input yang dari sini keluarnya dari hasil data yang ini sesuai. Kalau misalnya ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, 3, ini 3 gitu. Jadi sepasang. Lanjut kita ke fungsi. Fungsi adalah suatu blok program terpisah dari fungsi utama untuk membuat program lebih terstruktur dan efisien sehingga program tersebut mudah dipahami atau dibaca oleh programnya. Ini contoh bentuk umum fungsi. Tipe data, nama, underscore fungsi, pakai buka kurung, tutup kurung, terus itu kurung berawal, statement, terus in main, ini buat manggilnya, nama fungsi yang tadi, pakai underscore, titik koma. Contohnya kayak gini, stdio math titik h itu buat nanti pakai power. Pertama kita buat float segitiga, jadi kita buat fungsi pertama yaitu namanya segitiga, parameternya float a float b. Float hasil sama dengan a kali b per 2. Rumus segitiga kan a sekali tinggi bagi 2 kan, kayak gini. Terus return hasil, mengembalikan variabel hasil. Terus lingkaran, nama fungsi itu lingkaran, terus parameternya a, tipe datanya float. Hasil 2 juga tipe datanya float. Habis itu rumusnya kan 3,14
R kuadrat kan, R itu kita ganti A, power itu gunanya buat dikuadratin, misalnya nih A2 berarti A pangkat 2, kalau misalnya 3 A pangkat 3 gitu. Terus ngasilin hasil 2, ini ngembalikin returnnya. Terus fungsi ketiga itu persegi, rumusnya sisi kali sisi, hasil 3 sebenarnya A kali A, return lagi, terus persegi panjang A kali B, terus return lagi layang AB, rumusnya hasil 5 sebenarnya 0,5 kali A kali B, return hasil 5. Terus kita buat main programnya. Infill itu buat pilihan ini, AB yang tadi sebelumnya, terus kita buat menu 1 segitiga, 2 lingkaran, 3 persegi, 4 persegi panjang, 5 layang-layang. Masukkan pilihan, misalnya 1, berarti kita nulis dulu alasnya itu di variabel A, kalau tingginya variabel B, luas segitiga sama dengan persen detik 2 kan buat 0, di belakang koma ada 2 nolnya. Terus segitiga ini ngerujuk ke sini, jadi habis kita ketik ini AB-nya, A-nya kan alas, sebagai alas, B-nya itu tinggi, jadi masukin ke sini nanti berapa kali berapa, terus bagi 2. Terus kalau misalnya 2 jari-jari masukin ke A, luas lingkaran adalah lingkaran A, masukin ke sini merujuk ke lingkaran 3,12 kali 4, 3,14 dikali power A pangkat 2, misalnya ini 5, berarti 3,14 kali 5 pangkat 2 gitu. Kalau sebelumnya tadi kan misalnya hanya alasnya 3, tingginya 4, berarti nanti 3 dikali 4 bagi 2. Habis itu yang pilihan 3 kan persegi, berarti nanti panjangnya berapa, masukin ke A. Habis itu luas persegi, misalnya pas sekitaran itu contohnya 5, berarti 5 kali 5 berarti 25 kan, hasil 3. Terus kalau 4 persegi panjangnya sebagai A, lebarnya sebagai B, terus luasnya kan A kali B, contohnya panjangnya 5, lebarnya 6, berarti 5 kali 6 berarti 30. Terus habis itu layang-layang diagonal 1 jadi sebagai variabel A, diagonal 2 sebagai variabel B. Habis itu kita panggil nih layang A, B yang tadi, berarti 0,5, misalnya A nya itu 7, D2 nya B nya 8, berarti 0,5 dikali 7 dikali 8 gitu. Ini kalian buat LA nya ya, yang ini buat activity-nya. Segitu aja pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.